Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hari ini Bang Surya Paloh berkunjung ke Partai Golkar. Pertanyaannya, ada apa? Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini Rabu Pon. Tapi Pak Jokowi tidak melakukan reshuffle seperti yang diisukan di media massa atau media sosial. Nah, ada apa? Tapi Cak Ompong tidak akan ke sana, nanti kita akan sampai juga ke situ. Cak Ompong ingin sedikit memflashback ya, cerita pencapresan seorang Anies Baswedan. Pada bulan Oktober, Bang Surya Paloh melalui Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan adalah baca pres dari Partai Nasdem. Sontak semua heboh, termasuk Cak Ompong. Karena apa? Karena pada saat itu sama sekali di luar nalar ya kita yang pro kepada Partai Nasdem. Itu yang pertama. Yang kedua, sontak pada saat itu banyak sekali kader Partai Nasdem yang keluar. Ya, ingin menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap keputusan mencapreskan seorang Anies Baswedan. Pertanyaannya kenapa? Ya karena ya sudah bukan rahasia umum lagi kalau seorang Anies itu berpolitik identitas yang bertolak belakang dengan ya platform partai. Ya, sontak juga di media sosial julukan Partai Nasdem itu berubah menjadi Nasdrun. Ya, Nasdrun itu ternyata itu kependekan dari Nasdem Kadrun. Jadi memang luar biasa pada saat itu pengorbanan Bang Surya Paloh beserta Partai Nasdem setelah mencapreskan seorang Anies. Jadi kalau kita boleh bilang korbannya luar biasa ya, mengorbankan diri lah istilahnya. Siap dibully, siap dicaci maki dan lain sebagainya. Oke, itu dari sisi pengorbanan Surya Paloh terhadap Anies Baswedan. Nah, kita masuk kepada apa yang diperbuat Anies setelah dirinya dicapreskan oleh Nasdem. Nah, tidak lama kemudian Anies Baswedan berkunjung ke Partai Demokrat. Wah, itu heboh. Glorifikasinya luar biasa. Dan diterima dengan sangat baik oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Dan dalam tanda kutip juga, ya seperti ada pendeklarasian bahwa pasangan capres dan cawapresnya itu adalah Anies AHY. Dan itu yang menjadi ya kehebohan saat itu. Tidak lama kemudian Anies berkunjung ke PKS. Nah, di situ juga berubah lagi bahwa pasangannya itu adalah Anies Aher. Ya, dengan alasan Aher sudah punya pengalaman 2 kali gubernur. Ya. Nah, tidak lama kemudian lagi, ya setelah itu dicapreskan dan lain sebagainya, dibentuklah tim kecil. Ya, tim kecil ini Cak Ompong itu biasa ya sebagai mengikuti organisasi ya tim-tim yang kerja, bertanya dalam hati apa manfaatnya tim kecil ini. Karena apa? Karena tim kecil ini adalah hasil dari tim kebijakan, di mana tim kebijakan itu ya ini menurut Cak Ompong adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk menentukan koalisi ya seperti Bang Surya Paloh, Pak SBY, ya Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS. Nah, beliau-beliau inilah yang mempunyai ya otoritas untuk menentukan kebijakan. Nah, hasil kebijakan itu ditelurkanlah
bagaimana melakukan dan mengeksekusinya. Itu akan dikerjakan oleh tim kecil, ya, yang dikomandani oleh Sudirman Said. Tapi ketua umum dan ketua majelis syuro PKS itu belum pernah bertemu. Ngapain ini tim kecil? Ya, bolak-balik meeting, makan siang, tapi tidak ada yang dibahas, pepesan kosong semuanya. Ya, jadi kalau menurut saya tidak ada gunanya sebetulnya tim kecil ini. Ya, beberapa hari yang lalu Sudirman Said menjelaskan bahwa Demokrat mendukung. Demikian juga PKS mendukung pencapresan seorang Anies. Pertanyaannya, bermanfaatkah press release yang disampaikan oleh tim kecil tersebut? Sama sekali tidak. Ya, justru kalau itu disampaikan itu seolah-olah Nasdem yang butuh Demokrat dan PKS. Ya, ini jadi saat ini itu seolah-olah itu ada pemutarbalikan fakta bahwa Nasdem itu butuh PKS dan butuh Demokrat. Salah besar, bro. Ya, yang butuh itu adalah PKS dan Demokrat. Nah, disinilah kebodohan seorang Anies. Harusnya Anies itu dia menegosiasi ketua umum, ya, dan Pak SBY untuk Demokrat dan ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS untuk bersama-sama bertemu Surya Paloh di Partai Nasdem. Isi pertamanya ini saya ajarin, berterima kasih bahwa Anies sudah dicalonkan sesuai dengan harapan kami. Begitu, bro. Ini seolah-olah tidak. Bahwa, PKS detik-detik terakhir mendukung. Nggak usah disebut dia mendukung, orang sudah tahu. Oke. Jadi jadi seolah-olah Nasdem itu butuh PKS dan butuh Demokrat. Ternyata tidak. Kunjungan Surya Paloh hari ini ke Nasdem, ke Golkar, menurut Cak Ompong, beliau itu marah besar. Ya, seolah-olah dikerdilkan, kita butuh PKS dan butuh Demokrat. Sama sekali tidak butuh. Itu indikatornya. Jadi kalau menurut Cak Ompong, Surya Paloh posisi marah. Dan Anies saat ini gemetar. Oke. Jadi tadi harusnya Anies itu bertemu SBY, bertemu Habib Jufri untuk sama-sama bertemu Surya Paloh. Ya, membicarakan apa? Strategi pemenangan. Begitu. Sudah itu klop, barusan lah bicara cawapres, bicara eksekusinya seperti apa. Disitulah peranannya tim kecil. Masa gitu aja harus diajarin Sudirman Said? Ya, jadi kalau menurut saya Nasdem itu dia tidak butuh PKS dan tidak butuh Demokrat untuk 20%. Bagi Nasdem itu nothing tulus, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Bang Surya Paloh. Ya, kita tidak dalam posisi menekan PKS maupun Demokrat. Koalisi mau terbentuk silahkan, tidak terbentuk tidak masalah. Bagi Nasdem itu sangat gampang sekali dia. Mau dia ke koalisi, kembali ke koalisi Pak Jokowi, koalisi pemerintah, itu saya rasa karpet sangat terbuka. Dan menurut Cak Ompong, Nasdem itu akan kembali ke koalisi Pak Jokowi. Buktinya apa? Buktinya ya hari ini yang katanya ada reshuffle, tidak ada reshuffle. Ya, harusnya kalau memang Nasdem ingin berkoalisi, dia tidak mengunjungi Golkar. Dia mengunjungi PKS atau Demokrat. Dari dua item itu, kita bisa menyimpulkan koalisi perubahan akan bubar. Oke, sampai ketemu lagi kita dengan Cak Ompong.